Shalom saudara. Firman Tuhan dalam Sefanya pasal yang kedua ayat 3 berkata, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu, Sefanya pasal 2 ayat 3 berkata, kita disuruh carilah Tuhan. Ada 3 yang disuruh Tuhan buat kita pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan berkata carilah Tuhan. Yang kedua, carilah keadilan. Yang ketiga, carilah kerendahan hati. Yang pertama, mengapa Tuhan suruh kita mencari Dia, saudara? Matius 6 ayat 33 juga berkata, ini ayat yang saling connected satu dengan yang lain. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mengapa Tuhan menyuruh kita mencari Dia? Jawabannya dahsyat. Jawabannya adalah karena Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Dia sumber berkat kita, Dia sumber kesehatan kita, Dia sumber kemenangan kita, Dia sumber, saudara, apapun yang kita butuhkan. Makanya kita disuruh mencari Dia. Jangan cari yang lain dulu Bapak Ibu. Jangan cari harta di dunia ini. Jangan cari, saudara, yang namanya untuk memproteksi hidup kita atau membuat kita aman dulu. Jangan mencari, saudara, yang namanya vaksin dulu. Carilah Tuhan terlebih dahulu, saudara. Kalau kita mencari Tuhan, maka hidup kita akan dahsyat, hidup kita akan berkemenangan, hidup kita akan sehat, hidup kita akan kuat, saudara. Jangan mencari apapun juga dulu sebelum kita mencari nomor satu, Tuhan. Inilah makanya banyak kesalahan orang Kristen. Dia mencari sesuatu dulu, saudara, sehingga dia gak mendapatkan apa-apa. Sekalipun dia dapat, dia akan hilang lagi. Dia akan hilang lagi. Kenapa? Karena apa yang kita dapat dari dunia ini itu akan binasa, itu akan hilang. Benda harta di dunia ini, dengar Bapak Ibu, akan membuat engkau binasa. Tapi ketika engkau mencari Tuhan dan menemukan Dia, kau akan mendapatkan hidup yang dahsyat, hidup yang kekal. Makanya kita harus cari Tuhan di hari-hari yang sulit ini, di masa dunia sedang dalam satu, saudara, resesi, dalam satu kondisi, saudara, sosial yang mencekam karena virus COVID ini. Tuhan menyuruh kita mencari Dia. Mari kita harus mencari Dia. Jangan cari yang lain. Jangan cari dulu jawaban dari manusia. Jangan cari pertolongan dari manusia. Jangan cari, saudara, bantuan dari siapapun juga. Cari dulu Tuhan dalam hidup kita. This is the important things. Seek Him, says the Lord. This is the number one important things. Ini hal yang terpenting nomor satu dalam hidup kita. Ajak anak istrimu, anak-anakmu, keluargamu mencari Dia, saudara. Karena Dia jawaban kita nomor satu. Yang kedua, Sefanya 2 ayat 3 katakan, carilah keadilan. Apa yang dimaksud carilah keadilan, Bapak Ibu? Orang banyak berpikir salah mendefinisikan keadilan. Keadilan dia berpikir begini, saya A, dia harus A. Saya B, dia harus B. Kenapa dia B, saya A? Kenapa dia lebih, saya kurang? Oh, saya harus mencari hak saya harus dapatkan hak saya. It's wrong, it's false. Keadilan yang Tuhan maksud di sini adalah justru bagaimana kita bisa melihat orang lain yang kurang, kita menambahkan kepada orang itu. Justru keadilan yang Tuhan maksud adalah bagaimana kita bisa help others. Bagaimana kita support others supaya dia akan naik hidupnya, upgrade hidupnya. Dan dia mengalami yang namanya kelimpahan dan kemurahan. Itu keadilan, saudara. Bukan kita menuntut hak kita, kita minta kesamaan hak dan derajat dengan siapapun juga. No. Kalau kita, saudara, menuntut mencari keadilan seperti konsep ini, saudara, salah. Karena di dunia ini kita gak akan pernah melihat ada yang adil. Setuju Bapak Ibu? Gak ada yang adil. Nanti di surga kita akan menemukan keadilan yang sejati.
Yang ketiga yang paling penting Tuhan bilang juga hari ini, carilah kerendahan hati Bapak Ibu. Kerendahan hati. Wow, saya suka kata ini. Sebenarnya bahasa aslinya bukan kerendahan hati, tetapi kata meekness yang ditulis di sana. Kata meekness artinya orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya itu apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Orang yang lembut hati, dia yang memiliki kerajaan surga, firman Tuhan katakan. Wow, kerendahan hati itu lebih, saudara, lagi. Meekness lebih lagi maksud saya. Ya, kelembutan hati itu lebih dari rendah hati, saudara. Lembut hati itu mudah dibentuk, mudah diproses Tuhan, mudah untuk diajar, mudah untuk dididik dalam proses-proses Tuhan, saudara. Dan orang yang meekness, orang yang lembut hati, dia akan, saudara, hidupnya berjalan dan rela bersama dengan Tuhan dibentuk apapun. Siapkan hatimu untuk memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut, sekali lagi, engkau siap dididik, diajar, diproses. Gak merasa lagi engkau benar, gak merasa lagi engkau hebat. Gak ada sesuatu yang engkau harus pegang dan pertahankan dalam hidup ini. Itu orang yang meekness. Engkau mau dibentuk, diproses sesakit apapun. Sama seperti Yusuf dibentuk Tuhan ketika dia ada di Mesir, saudara. Sakit iya, gak enak iya, hak-haknya hilang iya, semuanya. Tidak ada yang comfort, saudara. Tetapi satu hal, Tuhan angkat Yusuf ketika dia sudah melewati proses kelembutan hati. Dan dia menang. Dan dia mengalami breakthrough. Dan hidupnya diangkat Tuhan setinggi-tingginya, saudara. Saya rindu kita semua seperti Yusuf, menjadi orang-orang yang lembut hati, orang-orang yang siap diproses, orang yang hidup mencari keadilan untuk supaya orang lain, saudara, mengalami upgrading. Dan yang paling penting, jangan lupa, hari-hari ini kita harus cari Tuhan, jangan cari yang lain. Percayalah, saudara, ketika engkau mencari Tuhan, kau akan mendapatkan segala-galanya. Saya mengalami hidup sudah hampir 12 tahun, di mana saya mengalami mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya gak akan pernah hidup dalam kekurangan sampai detik ini. Karena saya tahu, my Father is my resource. He is my resort. Dia adalah Bapa sumber segala-galanya. Mari kita cari Dia, mari kita mencari keadilan, dan mari kita hidup dalam hati yang lembut. Tuhan berkati, maju terus, tetap semangat. Sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin.